Kemudian saya mengingatkan juga kemarin tentang apa yang sudah kita lewati. Insya Allah kemarin kegiatan kurban sukses, insya Allah, sukses, insya Allah. Pelajaran yang diambil adalah yang pertama bahwa semakin kita mendekat kepada Allah, semakin derajat kita di sisi Allah tinggi, justru akan semakin datang banyak ujian, ya kan? Sebagaimana Nabi mendapatkan Khalilur Rahman itu hanya Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Maka ujian mereka sangat besar. Jangan bisa kebayangkan menunggu anak dewasa, setelah dewasa dan bisa bekerja sama, tahu-tahu disuruh disembelih. Maka dikatakan idza ahabbahu qauman ibtalahum. Jika Allah mencintai seseorang, akan didatangkan ujian buat dia untuk menguji apakah keimanannya benar, apakah kecintaannya benar kepada Allah atau kepada selainnya. Jadi kalau dengan yang sudah mulai ngaji seperti ini justru mungkin akan diberi banyak soal. Jangan kaget, setidaknya itu yang saya rasakan. Setidaknya itu yang saya rasakan. Bertauhid dengan tidak mengeluh. Bertauhid kepada Allah berarti tidak dengan mengeluh. Padahal soalnya banyak. Soalnya banyak. Melaksanakan kegiatan kayak kemarin itu, Mas Nono, itu sebagian masyarakat menghinakan loh Mas Nono. Alah sombong lele, wis miskin, orang nompo sumbangan, gaya mulele, kayak gitu Mas ini. Itu kan nggak mudah Mas Nono, kayak gitu. Ya kan nggak mudah. Ya itu ujian, bagian dari ujian. Ya. Ujiannya akan diterima oleh seseorang. Nggak mudah itu, nggak mudah. Jadi memang idza ahabballahu qauman ibtalahum. Jika Allah mencintai suatu kaum, maka justru Allah akan mendatangkan ujian. Maka ketika Aisyah radhiyallahu anha tanya tentang manusia yang paling banyak ujiannya, as-sadun nasibalaan adalah manusia yang paling banyak ujian adalah al-anbiya. Pertama adalah para nabi, kemudian summa solihun, summal amsal fal amsal. Kemudian orang soleh yang semisal, orang soleh yang semisal. Semakin tidak soleh semakin kecil ujiannya, semakin soleh semakin besar ujiannya. Maka pantaslah kalau Ibrahim alaihissalam diuji dengan yang sedemikian. Hikmah yang kedua, ketika kita memilih itu ternyata berbuah solusi. Nah ini yang perlu dipahami, bahwa ending dari pilihan terhadap Allah itu pasti solusi yang besar, yaitu solusinya dengan dikasih domba, ya kan? Jadi kita tuh harus yakin betul bahwa buah ketakwaan itu tetap solusi pada akhirnya. Beda dengan orang yang tidak bertakwa, ujiannya cilik, ini orang dia solusi. Orang bertakwa itu ujiannya besar, tapi punya solusinya, dikasih sama Allah. Kalau orang nggak bertakwa, udah mah kecil ujiannya, nggak punya solusi. Udah mah kecil ujiannya, ribetnya amprang-amprang. Gitu. Orang karu-karuan. Ujiannya kecil tapi mengeluh ke semua orang. Gitu. Nah ini. Kemudian hikmahnya kedua, barusan kita rasakan, yaitu nikmat kehidupan. Maka kita bangun tidur mengatakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Kita memuji Allah yang baru saja menghidupkan kita setelah kematian kita, dan kita sadar bahwa dalam satu hari nanti kita akan wa ilaihi nusur, akan kembali kepada Allah lagi. Nanti malam kita akan kembali kepada Allah. Maka Ismail yang seharusnya kalau nggak digantikan oleh dewa, seharusnya mati kan, tapi diberi kesempatan kedua oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tuh sebenarnya seperti itu tiap waktu, tiap bangun tidur. Bukankah tidur adalah kematian yang nyawanya dikembalikan? Sama-sama dipegang oleh Allah tuh nyawanya. Ya, nyawa kita tuh semalam ketika tidur dipegang oleh Allah. Bedanya kalau hidup lagi itu dikembalikan, kalau mati udah dipegang terus. Nah, maka kita seharusnya bisa mengambil hikmah dari kurban itu tentang nikmat kehidupan. Kita masih diberi hidup, masih diberi hidup lagi, diberi hidup lagi. Ini sesuatu yang harus sangat kita syukuri. Kemudian sebagaimana saya sampaikan di pertemuan sebelumnya di Miftahul khususnya, bahwa kita harus betul-betul memahami tentang nikmat kelapangan. Ada orang yang sungguh-sungguh makan daging itu ya setahun sekali betulan. Boro-boro kok mampir makan di warung Padang, Mas Sono, boro-boro Mas. Banyak orang yang boro-boro kok mampir di warung Padang. Jadi dia menemukan daging ya setahun sekali betulan. Kebanyakan orang, bahkan mungkin hari ini, istrinya mau belanja saja mikir, punya uang 200.000, kalau saya keluar belanja
takut kenapa nanti kurang, jadi kurang 50.000, kurang 70.000 untuk beli ini, beli ini, beli ini. Nanti SPP anak saya, nanti biaya si fulan, si fulana. Itu banyak yang seperti itu. Boro-boro kok jajan, boro-boro kok daging, entuk tempe alhamdulillah. Maka bagi panjenengan yang lapang, itu betul-betul nikmat kelapangan itu harus betul-betul dijaga betul, dijaga betul. Ya, dan dianggap pelajaran dari kurban adalah itu, tentang nikmat kelapangan, nikmat lapang. Jadi makanya kalau jenengan kau diberi kelapangan, pastikan jenengan termasuk orang-orang yang bisa memanfaatkan kelapangan itu untuk kebaikan, betul-betul untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan pelajaran itu bisa kita ambil dan kita terapkan ini sepanjang 1 tahun ke depan. Setidaknya 3 hal ini, bahwa ketika jenengan mendekat kepada Allah memang lazimnya akan ada ujian. Jadi jangan mengeluh nanti kalau ada ujian. Nah, itu 2 hal yang saya kira penting kita sampaikan. Baik, kita lanjutkan tentang kitab kita kemarin sampai kepada kematian Al-Habib Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita sudah mengambil pelajaran yang banyak di situ. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk yang rodolah mirip-mirip lah kematiannya begitu, rodo mirip-mirip kematian begitu, sehingga kita berakhir dengan husnul khotimah. Kemudian kita bacakan tentang kematian dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini kalau jangan baca tentang kisah lengkapnya itu ratekan mocone. Kematian Utsman bin Affan salah satu kematian yang saya tuh nggak tekan kon moco sebenarnya. Orang sebaik Utsman bin Affan jangan tuh meninggalnya di depan keluarganya dicabik-cabik nih. Bayangin rasanya kok berat gitu. Ya itulah, orang dicintai Allah tuh ujiannya berat. Berat. Dari Muslim, Abi Sa'id budak Utsman diriwayatkan bahwa Utsman bin Affan telah memerdekakan 20 budak yang dimilikinya. Dia meminta diambilkan celana, lalu mengikatkan talinya dengan kencang. Dia tidak memakainya baik di masa jahiliyah maupun Islam. Kemudian Utsman berkata, saya melihat Rasulullah SAW semalam dalam tidurku. Di orang-orang soleh itu diberi mimpi ketika mau meninggal. Dan melihat Abu Bakar dan Umar, mereka berkata, bersabarlah karena sesungguhnya engkau akan menyusul kami besok malam. Sudah tahu kan? Sudah tahu mau meninggal. Kemudian Utsman meminta diambilkan mushaf Al-Quran, lalu ia letakkan di kedua tangannya, lalu ia terbunuh dalam keadaan mushaf masih di kedua tangannya. Nanti dengan baca kisah lengkapnya tentang kematian Utsman bin Affan. Sekali lagi saya termasuk yang tidak kuat kalau sudah menerangkan tentang kematian Utsman bin Affan karena kalau dilihat secara dohir kok berat sekali gitu, berat sekali. Demikian juga kematian dari Ali radhiyallahu anhu, juga semisal. Kematian Umar bin Khattab juga semisal. Jadi nanti baca kisah-kisah mereka supaya referensinya luas. Jadi memang kalau kita membayangkan diterapkan pada diri kita, rasanya kabutmen gitu mas ini, mati ditusuk gitu. Kemudian ususnya terbure, itu kan aduh rasanya gimana coba gitu. Tapi itulah yang diterima orang-orang soleh. Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, Ali radhiyallahu anhu, jangan tahu bagaimana cara terbunuhnya. Meninggal dengan yang kalau sekali kalau secara dohir kok yo abot mendiroso. Gitu. Nanti dibaca gitu. Maka di sini pun disebutkan hanya singkat-singkat saja gitu. Saya yakin penulisnya juga sama perasaannya dengan saya gitu. Rasanya nggak terima rasanya, kesannya gitu. Tapi kan kita nggak bisa begitu kan. Kita harus ridho terhadap pilihan Allah ya kan? Kemudian kematian Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sekali lagi untuk yang khulafaur rasyidin jangan baca sendiri nanti sejarahnya. Kalau jenengan nggak kuat menceritakan ke putra jenengan juga suruh baca aja. Minimal jenengan pernah baca gitu. Akan sangat aduk-aduk memang rasanya, nggak karu-karuan. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Syihab Az-Zuhri diriwayatkan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas ketika kematian datang menjemputnya, dia meminta diambilkan jubah lamanya yang terbuat dari bulu, lalu dia berkata, kafanilah saya dengan jubah ini
karena saya mengenakannya ketika memerangi kaum musyrik waktu perang Badar. Hanya saja saya terus menyimpannya untuk hari ini. Dan dari Mus'ab bin Sa'ad bahwasanya ia berkata, ayahku menggeletakkan kepalanya di kamarku saat ajal menjemput. Karenanya saya menangis. Ayah lalu mengangkat kepalanya menghadapku sambil berkata, wahai anakku, apa yang membuatmu menangis? Saya jawab, karena tempatmu dan apa yang kusaksikan dari dirimu. Saat berkata, jangan engkau menangis, karena sesungguhnya Allah tidak akan mengazabku untuk selamanya dan sesungguhnya saya termasuk penghuni surga. Jadi kadang-kadang orang mau meninggal itu digoda dengan apa yang ditinggalkan, anak kita, istri kita dan sebagainya. Ini harus bagaimana dan sebagainya. Kita nggak akan terima, nggak ridho seolah-olah meninggalkan. Maka ini keterangan dari Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan ke ayahnya gitu, bahwa saya insya Allah tidak akan diazab. Ini nanti tahu penghuni ahli Badar itu tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ahli Badar dikatakan bariki kuwi arep ngopo-ngopo ki terus diampuni. Karena saking khususnya perang Badar. Berarti ahli Badar itu kira-kira sama begini, nggak akan diazab. Bahkan ya itu tadi, berbuatlah sesukamu setelah perang Badar ini. Makanya ketika ada salah satu anggota ahli Badar yang dalam tanda kutip berkhianat, ketika Rasulullah mengirimkan surat tentang rencana peperangan dengan orang-orang di Mekah, ahli Badar ada yang karena punya keluarga gitu, dia ke sana duluan gitu, tentang surat yang itu, tentang surat dari Rasulullah itu, intinya suruh menyelamatkan keluarganya. Kowe lunga dhisik, suap diserang gitu. Ketika sahabatnya mengatakan sesungguhnya si fulan telah berkhianat, maka dipenggal ya Rasulullah gitu. Maka jawaban Rasulullah, apakah engkau tidak ingat bahwa Allah sudah menjanjikan kepada ahli Badar untuk berlakulah sesukanya, maka sudah diampuni. Nah, ini keutamaan tentang amal besar. Makanya sebaiknya kita tuh punya amal besar. Di antara definisi amal besar adalah amal yang sama sekali tidak diketahui orang lain. Sebaiknya kita punya itu mungkin akan menolong kita ketika sakaratul maut. Kita harus mengupayakan hal-hal yang misalnya sedekah, betul-betul sedekah orang nggak tahu betul murni karena Allah, itu yang seperti itulah yang akan menolong kita ketika kita mau meninggal. Hari ini kita beramal tidak mudah kan untuk tumpet-tumpet gitu. Tapi kalau kita niat betul kan seharusnya bisa. Adalah bagian-bagian yang betul-betul kita menyimpan betul. Sholat malam di ujung malam sendirian, istri juga sedang tidur, anak sedang tidur, mungkin 3 rakaat witir tapi berkualitas, nggak pernah diungkit-ungkit lagi, nggak pernah diceritakan. Itu akan menolong hal-hal seperti ini. Jadi kita bukan ahli Badar, ya kan? Tetapi Allah itu memberikan keistimewaan kepada orang seperti itu. Kita berharap di zaman ini mudah-mudahan jihad kita dengan melakukan hal besar tapi diam. Mudah-mudahan nih, termasuk bisa lah punya amalan-amalan seperti itu. Allah mampukan mudah-mudahan. Kemudian selamat datang kematian. Selamat datang ini adalah kalimatnya dari Amr bin Qais, bahwa Mu'ad bin Jabal ketika didatangi maut ia berkata, lihatlah, apakah kita telah berada di pagi hari? Amr berkata, dikatakan belum pagi sampai saatnya. Maka dikatakan kepadanya, engkau telah berada di pagi hari. Jadi dia tuh udah tahu gitu tentang hendak meninggalnya itu. Mu'ad berkata, saya berlindung kepada Allah dari malam pagi ini sampai neraka. Jadi diadab tuh niki, ya kan? Selamat datang kematian, selamat datang pengunjung yang jarang datang. Datang pisan tok gitu. Dikatakan selamat datang kematian. Jadi selamat datang kematian, pengunjung yang jarang datang. Sekali datang rampung. Selamat datang kematian, selamat datang kematian, pengunjung yang jarang datang. Habib, kekasih Allah, datang bersama kematian. Duhai Allah, engkau mengetahui bahwa sungguh saya takut kepadamu, namun sekarang ini saya mengharapkanmu. Duhai Allah, engkau mengetahui bahwa sungguh saya tidak mencintai dunia dan hidup lama di dalamnya untuk menggali sungai atau menanam pohon, tetapi untuk dahaga puasa di waktu panas sekali dan menahan derita berjam-jam sholat malam di waktu musim dingin dan berdasarkan dengan para ulama di majelis zikir. Ini amalannya. Dia lapor kepada Allah, ya Allah, aku tuh tahu aku tuh nggak mencintai dunia,
Enggak berharap juga berlama-lama di dunia. Ning aku nang dunia yo ora apa-apa. Enggak apa-apa gitu saya di dunia. Dalam rangka untuk bekerja. Di sini bukan menggali sungai dan sebagainya kan. Dalam rangka masakannya, dalam rangka masang CCTV di mana-mana. Jadi kan penat tuh masakan. Ya enggak Mas? Penat enggak sih kayak gitu? Rubet, penat. Ini yo ora apa-apa ya Allah, saya begini tuh enggak apa. Ya. Kalau kau takdirkan saya masih hidup ya saya begini, saya berkarya maksudnya itu. Ya kan? Walaupun saya sebenarnya enggak juga cinta-cinta amat sama dunia gitu. Rapat ya pengen juga dengan dunia suwi-suwi gitu. Tapi seandainya kau takdirkan aku di dunia, saya berkarya ya Allah. Di sini dikatakan sungguh di dalamnya untuk menggali sungai atau menanam pohon. Artinya kita bekerja zaman sekarang ini. Tetapi untuk dahaga, tetapi untuk apa? Untuk dahaga karena dia berpuasa, banyak puasa di dunia. Kemudian menahan derita berjam-jam, yaitu di sholat malam maksudnya. Gitu. Ini ya secara asal kan derita ya, berdiri dari jam 1 sampai pagi itu kan derita berjam-jam. Dan berdesak-desakan di majelis zikir para ulama. Jadi kegiatan kita ini, salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal yang kematiannya sungguh menakjubkan. Jadi mudah-mudahan, jadi kita harus punya hal-hal seperti itu. Ini kita ngambil pelajaran dari Mu'adz. Kemudian besok kami bersua orang-orang tercinta Muhammad dan pengikutnya. Dari Sa'id bin Abdul Aziz, Bilal berkata, ini kita sudah pernah baca, ketika kematian menjemput, maka besok kami bersua orang-orang tercinta Muhammad dan pengikutnya. Sa'id berkata, istrinya mengatakan keduanya sedih bertemu dengannya. Sa'id berkata, Bilal berkata keduanya senang bertemu dengannya. Jadi intisarinya beliau meninggal dalam keadaan sangat baik. Dia bertemu dengan para sahabatnya dan kecintaannya Nabi Muhammad SAW. Kemudian harapan yang mahal dari Sa'ad bin Abi Waqqas meriwayatkan bahwa Abdullah bin Jahsy berkata kepadanya waktu perang Uhud, tidaklah kalian hendak berdoa kepada Allah, maka mereka menyisih ke suatu bagian. Lalu Abdullah bin Jahsy berdoa, wahai Tuhanku, apabila besok saya bertemu musuh, maka pertemukan saya dengan musuh yang sangat kuat. Gitu Mas Jono doanya. Berani nggak doa kayak gitu? Dan sangat bengis. Oh piye Mas Wan? Sesuk aku perang Uhud, tolong pertemukan saya dengan musuh yang sangat kuat dan sangat bengis. Lalu saya melawannya dan dia membunuhku. Kemudian dia membawaku, memutus hidungku dan telingaku. Jangan tahu kan? Ini kisahnya nyata nih. Bahwa kemudian dicari memang seperti itu keadaannya. Jadi di sini dikatakan apa? Memutus hidung dan telingaku. Maka ketika dicari hidung dan ini memang diputus betul, ditebas betul. Jadi orang kalau permintaannya sungguh-sungguh itu dikasih oleh Allah. Nah, orang yang bisa melakukan permintaan kayak gitu kan orang yang imannya sudah pol-polan. Ya kan? Ini yo Joko yo ISIS juga nih. Bunuh diri itu lah ya keliru itu. Itu keyakinan yang luar biasa juga dalam satu sisi, tapi keliru. Ya kan? Ini bukan saya mengajari jangan jadi teroris loh ini. Soal karo polisi sing paling galak, bukan begitu. Keliru. Sehingga ketika saya menemuimu besok engkau berfirman, hai Abdullah, siapa yang memutus hidung dan telingamu, maka saya akan mengatakan di jalanmu dan di jalan Rasulmu. Lalu engkau mengatakan engkau benar saat berkata, sungguh saya telah melihat di penghujung siang bahwa hidung dan telinganya tergantung di seutas tali. Beneran toh itu berarti sang musuhnya dia gantung di seutas tali. Ini kematian dari siapa namanya tadi? Abdullah bin Jahsy berkata waktu perang Uhud, tidaklah kalian hendak berdoa kepada Allah, maka mereka mengisi ke suatu bagian. Lalu Abdullah bin Jahsy berdoa. Nah ini Abdullah bin Jahsy. Saya sih sepertinya nggak berani kayak gitu Mas Awan. Berdoa yang seperti itu berat ya. Secara dohir kan mengerikan sekali itu. Ja'far terbang bersama malaikat di surga. Dalam perang Mut'ah, Ja'far gugur dan 3.000 pahlawan dan pemberani dari penghafal Quran. Ini luar biasa nih. Ini salah satu kejadian luar biasa nih. Dalam perang Mu'tah, Ja'far gugur dan 3.000 pahlawan dan pemberani dari para hafiz Quran.
Makanya salah satu yang Rasulullah itu sampai bersedih luar biasa. Kemudian sahih di hadapan penyembah salib. Semoga atas mereka laknat Allah yang Maha Pengasih dalam setiap zaman dan setiap waktu. Maka di antara laknat kita kepada orang-orang yang membunuh penghafal Quran. Kaum muslim berperang melawan mereka. Sa'id bin Harisah berperang sambil membawa panji Rasulullah SAW hingga meninggal. Nanti jangan baca secara khusus ini tentang perang Mu'tah. Itu luar biasa ini. Rasulullah udah ngerti sebenarnya ini, tentang apa yang hendak terjadi atas izin Allah. Kaum muslimin berperang melawan mereka. Sa'id bin Harisah berperang sambil membawa panji Rasulullah SAW hingga meninggal di ujung tombak musuh. Kemudian Ja'far mengambil alih panji itu, berperang melawan musuh sampai terbunuh. Jadi nanti diperintah oleh Rasulullah. Nanti kalau ini meninggal, ini ya gitu. Sudah Rasulullah sudah memberikan urut-urutannya. Gitu. Ja'far melompat dari kudanya. Ja'far melompat dari kudanya yang berwarna merah kekuning-kuningan, kemudian menyembelihnya. Ja'far merupakan muslim pertama yang melakukan kurban dalam Islam. Kemudian dia berperang melawan musuh sampai terbunuh. Ia berujar, "Hai yang mengutamakan surga dan mendekatinya dengan kebaikan dan segar minumannya, Romawi adalah minuman keras, telah dekat azabnya. Dalam kekafiran jauh turun temurunnya. Keharusan bagiku jika bertemu dengannya untuk menumpasnya." Kadang-kadang orang-orang hebat itu kalimatnya juga nggak mudah dimengerti. Terlalu indah mungkin. Jadi kita kadang-kadang juga menerjemahkannya agak susah. Saya juga nggak berani menerjemahkan sendiri, baca apa adanya. Ibnu Hisham berkata, telah berbicara kepadaku orang yang saya percayai dari ahli ilmu bahwa Ja'far membawa panji dengan tangan kanannya lalu putus terbabat. Selanjutnya dia membawanya dengan tangan kirinya lalu putus terbabat. Kemudian dia menggigitnya dengan gigi-giginya sampai terbunuh ketika berusia 33 tahun, sehingga Allah memberinya ganjaran berupa 2 sayap di surga yang membawanya terbang kemana ia suka. Nah ini kisah dari Ja'far ya. Masya Allah ya. Jadi dia berperang dengan, dulu tuh panji itu menunjukkan bahwa belum kalah maunya. Ya, jadi kalau panji masih berdiri berarti pasukan belum kalah. Maunya pasukan itu dia melihatnya panjinya dia masih berdiri nggak panji. Kalau masih berdiri berarti dia masih berjuang. Gitu. Ya panjinya wis di bawah ya sudah berarti. Itu semangat juga sudah hancur lebur gitu. Maka Ja'far itu ketika tangan kanannya putus dipakai tangan kirinya putus dipakai giginya. Dan dari Nafi bahwa Ibnu Umar memberitahu kepadaku, saya berdiri di hadapan Ja'far ketika itu dia telah terbunuh. Lalu saya hitung terdapat 50 tusukan dan sabetan. Tidak ada luka sama sekali di belakang tubuhnya, yakni punggungnya. Paham maksudnya ini? Berarti dia tuh nggak pernah madeburi, menghindari loh maksudnya itu. Menunjukkan apa? Ini hikmah yang diambil saya ketika mendengar keterangan ini dari para asatid dulu ketika belajar tentang masalah sejarah gitu. Merinding saya gitu. Kita kadang-kadang menghadapi soal sedikit udah mundur kan. Soal kita di rumah dengan anak-anak kita dan sebagainya. Kita udah nyerah lah. Angkat tangan itu. Angel urusannya gitu. Orang kita bilang, "Wis, angel urusannya," gitu kan. Iya enggak? Ini lihat nih, Ja'far itu 50 tusukan, 50 sabetan, semuanya di bagian depan loh. Berarti ketika ketusukan itu ya tetap maju gitu. Gimana coba orang punya kayak gitu itu? Ini kita bisa ambil zaman sekarang. Kita zaman sekarang juga sabda dan tusukan teknologi itu luar biasa ya. Hari-hari ini. Tapi kita nggak boleh menyerah gitu. Ya bentuk tidak menyerah itu misalnya kita bersabar gitu. Kita bersabar menghadapi itu semua gitu. Ini saya aja kadang-kadang juga takut gitu. Saya isora yo gitu. Tapi kemarin ketika saya pulang tuh diskusi dengan semua keluarga yang sudah lewat masa remaja Amar kayak Amar itu. Jadi dia tuh nih ngadepi cah nom jawabannya ternyata sama Mas Awan. Jadi akan ngadepi Mas Awan. Jawabannya akan mengatakan ini. Orang tua kan mengatakan ini, aku kisah lah opo tuh yo. Anakku tadi yang ini begitu sama. Semuanya kakak saya udah lewat ternyata kayak gitu. Enggak cerita aja dulu gitu. Yang Daud itu, yang suka Daud itu sempat kayak gitu Mas Ano. Yang rajin Daud. Ngerti orang. Dek, jenenge Lilih itu. Nganti aku yang kulus dodo, aku kesalah opo. Ya barusan saya katakan kan itu aku salah opo yo, itu kan gitu. Jenengan akan merasakan itu besok.
Masya Allah. Nah, kita belajar dari Ja'far, seharusnya kita tatak, ya kan? Ya memang itu ya jihad kita sekarang. Kita nggak perang, ya. Tapi kita menghadapi perang menghadapi lawan yang berbeda dan lebih kejam kan. Gadget itu kejam banget loh, luar biasa kejamnya. Jenengan akan sering bertengkar dengan anak gara-gara gadget, lihat aja. Memang berat memang. Padahal asalnya kan kita nggak boleh tuh sebenarnya ke anak-anak kita keras banget kan juga nggak boleh. Tapi gara-gara gadget kadang-kadang kita jadi keras nih. Dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah SAW bersabda, saya masuk ke surga malam tadi. Saya melihat Ja'far yang terbang bersama para malaikat dan Hamzah yang terbaring di pembaringannya. Dari Ibnu Umar apabila ia mengucapkan salam kepada Ibnu untuk anak Ja'far maka ia berkata Assalamu alayka ya ibna dil janahain, semoga kedamaian atasmu wahai anak yang bersayap dua. Ibnu Katsir berkata karena sesungguhnya Allah mengganti kedua tangannya dengan dua sayap di surga. Nah ini keutamaan Ja'far, diberi sayap di surga, dia bisa terbang kemana-mana. Mungkin jangan bertanya, memangnya yang lain nggak bisa kayak gitu? Di surga semuanya bisa. Jawabannya kan di surga semuanya bisa. Ini keutamaan maksudnya. Ya Allah saya mau punya sayap, ya Allah terbang bisa nggak? Ya terserah Allah, bisa saja kalau Allah mau, di surga semuanya bisa kok. Di surga itu segala sesuatu yang kita bayangkan tidak mungkin itu. Apapun yang kita bayangkan pasti keliru. Makanan seindah seenak apapun yang kita bayangkan pasti keliru. Jadi penamaan atas buah-buahan misalnya hanya namanya saja yang sama, tapi hakikatnya sungguh sangat berbeda. Pokoknya apa yang mampu terbayang oleh kita sekarang tentang surga pasti keliru itu, pasti keliru, pasti lebih indah dari itu semua. Itu jadi kita terbatas di dunia. Itu kan referensi kita hanya referensi dunia, buah ya kaya ngono, gitu kan. Sayap ya kaya ngono, gitu kan. Tapi nanti di surga tentu saja semuanya hakikatnya berbeda. Hari ini kami bersua kekasih kami Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ini judulnya. Dan inilah akhir kebahagiaan kami sahabat Ammar bin Yasar radhiyallahu anhu yang Nabi memberi kesaksian bahwa surga merindukannya. Wah ini surga merindukannya. Jangan pengen dirindukan surga, ini contohnya. Dan sebelum baca kisahnya kita udah takut. Nanti jangan baca kisahnya Ammar bin Yasar radhiyallahu anhu. Ini singkatnya. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya surga sangat merindukan kepada 3 orang, yaitu Ali, Ammar, dan Salman. Dari Abu Bakhtari ia berkata, Ammar berkata pada perang Siffin, berikanlah kepadaku minuman susu. Abu Bakhtari berkata, lalu ia minum. Kemudian ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya akhir minuman yang engkau minum di dunia adalah minuman susu. Kemudian Ammar maju perang lalu terbunuh. Dan dari Az-Zuhri, dari bapaknya, dari orang yang bicara kepadanya, dia mendengar Ammar mengatakan waktu perang Siffin, surga-surga telah dekat, bidadari-bidadari siap dikawinkan. Hari ini kami bersua kekasih kami Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti jangan lihat nih bagaimana Ammar bin Yasar meninggalnya. Ini orang yang sampai dirindukan surga. Siap dinikahkan dengan para bidadari. Ini kalau orang yang nggak suka, orang Islam wis mikir wis bidadari, wae. Maka saya termasuk ustadz yang jarang membahas bidadari saya. Karena itu nanti framingnya orang karu-karuan gitu. Bahkan dulu ada yang keliru omong gitu. Ada ustadz kondang gitu, di TV. Ya kan, masa mengatakan nanti di surga itu pesta khamar dan pesta seks. Kayak gitu bahasanya itu kan yo. Itu yang menduniakan surga namanya itu. Apa yang dibayangkan tentang surga dan sebagainya itu berbeda dengan dunia. Kok kalimatnya seperti itu? Padahal di TV nasional, ya terus jadi di framing toh bagi orang-orang yang nggak suka. Lah Islam kira rendahan mentoh. Muka yang orang tuh sendiri pikir. Saya saja malu mengatakannya, mendengarnya malu itu sebenarnya gitu. Semestinya kita nggak begitulah. Jadi kalimat bidadari gitu misalnya jangan bayangannya terus kayak nunggu dunia wis guda-gudu karu-karuan gitu. Subhanallah. Kemudian ini ada salah satu kisah yang menakjubkan. Arsy-nya Allah bergetar karena kematiannya. Dulu kita sudah pernah baca sedikit. Ini dia Sa'ad bin Mu'adz. Nanti jangan tulis juga di rumah Sa'ad bin Mu'adz, baca kisahnya. Yang kematiannya menggetarkan Arsy yang Maha Pengasih Jalla Jalaluh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Arsy yang Maha Pengasih bergetar karena kematian Sa'ad bin Mu'adz. Dari Asma binti Yazid,
Ia berkata, ketika Sa'ad bin Mu'adz wafat, ibunya menjerit. Maka Rasulullah SAW bersabda, tidaklah berhenti air matamu dan hilang sedihmu, bahwa anakmu merupakan orang pertama yang karenanya Allah tertawa dan bergetar arsy-Nya. Makanya jenengan baca betul itu, siapa yang namanya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Dialah orang yang pertama membuat Allah tertawa dan arsy-Nya bergetar. Bayangin, dahsyat banget kan berarti. Makanya sebagian kita mungkin sejarahnya Nabi Muhammad SAW saja belum kelar, apalagi sejarah para sahabat. Makanya itu yang saya katakan, gadget itu kadang-kadang menyibukkan kita dengan sesuatu yang tidak perlu. Bayangkan bacaan-bacaan kayak gini itu sangat mendidik kita loh, ya kan? Akan membuat kita tuh terenyuh, semangat, takut, ya kan, bergelora, ya kan, bercita-cita. Kalau bacaan kita benar kayak gini, bacaan Islam itu banyak banget, para sahabat jumlahnya banyak banget. Karena itu baca tangan meninggal kita nggak selesai itu. Kita membahas tentang kisah para sahabat nggak selesai. Sahabat yang di ujung malam sholat walaupun dalam kondisi perang sampai apa namanya itu, air matanya membasahi seluruh ini dan tidak ada satupun yang tahu. Tapi orang ini dijamin surga. Apa sih sebenarnya amalannya? Diintip oleh sahabat. Ketika diintip ketahuan, ini tolong ya, jangan beritahu orang. Harta saya kasihkan kepada kamu semuanya, asal jangan kau katakan tentang apa yang kamu lakukan. Ya dapat menyimpan amal solehnya. Oh, itu menakjubkan kayak gitu itu. Ya kan? Kisahnya Sa'ad bin Mu'adz, dialah yang membuat Allah kali pertama tertawa dan arsy-Nya bergetar. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, inilah hamba soleh yang karenanya ars bergerak dan dibuka pintu-pintu langit, 70.000 malaikat yang tidak pernah turun sebelumnya ke bumi turut menyaksikannya. Dia dihimpit dengan satu himpitan lalu dilepaskan himpitan itu darinya, yakni Sa'ad. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata bahwasanya ia dihadiahi Rasulullah SAW jubah dari sutra tipis, padahal Rasul melarang sutra, ya kan, di dunia kan kita dilarang sutra. Karena itu orang-orang heran, maka Rasul bersabda, demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, sesungguhnya sapu tangan Sa'ad bin Mu'adz di surga lebih bagus dari ini. Maksudnya dia punya keutamaan, dia punya keutamaan luar biasa ini. Surga semuanya keutamaan, tapi ada keutamaan khusus. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata bahwa ulama berpendapat hal tersebut merupakan isyarat kepada ketinggian derajat dari Sa'ad di surga. Dengan ucapan Rasulullah tadi itu menunjukkan ketinggian derajat Sa'ad di surga, dan jenis pakaian yang paling sederhana di surga lebih baik dari jubah itu. Karena sapu tangan merupakan jenis pakaian paling sederhana, karena sapu tangan dipakai untuk membersihkan kotoran, maka selainnya lebih bagus lagi bahannya. Hadis ini juga bukti surga diberikan kepada Sa'ad. Nah, apa yang bisa kita ambil? Di surga itu kedudukan bertingkat-tingkat. Jangan kemudian kita mengatakan, lah aku ngisor dewe ya ora apa-apa. 10 kali dunia, 10 kali, minimal 10 kali dari orang paling kaya di dunia, raja di dunia. Kaya ngono kata ya cukup lah, kata ngapain kita tinggi-tinggi, misalnya begitu. Naudzubillah. Jadi ada amalan-amalan yang akan meningkatkan manzilah kita di surga, dan biasanya sangat terkait dengan masalah keikhlasan, ya, terhilang dari kemunafikan, ya kan. Maka kita belajar betul untuk menjaga itu. Di antara upayanya adalah kemarin kita sudah baca bahwa mengobati kemunafikan adalah sholat berjamaah, ya kan? Karena di antara ciri orang munafik adalah di dalam Quran surah An-Nisa 142, ketika mereka berdiri untuk sholat, qamu kusala, dia berdiri dengan ogah-ogahan, yuraunan nasa, dia itu melaksanakan karena dilihat manusia. Ini masalah kemurnian dalam ibadah, bertauhid dalam ibadah kita. Betul-betul kita tuh setelah ngaji itu menjaga tauhid kita. Saya ingatkan berulang kali ini bahwa di balik apa yang kita pelajari semua ini, tetap yang paling utama adalah bagaimana menjaga tauhid kita, kemurnian di dalam setiap ibadah kita loh Mas Awan. Kita duduk seperti ini Mas Awan betul-betul karena Allah, ya kan. Kita menghidupi anak istri kita karena Allah. Itu loh yang intisarinya. Derajat-derajat yang mereka peroleh ini karena punya, kalau kita telusur ke belakang, karena tauhidnya itu sudah bagus. Maka Mas, sebagaimana saya sampaikan di antara gurunya Mas Frans itu kan, Ustaz Afifi itu kan, dimana-mana bahasanya cuma tauhid aja. Maka kita sambil belajar seperti ini, kita tetap baca-baca kitab tauhid. Karena memang intisarinya kita bisa mendapatkan kayak gini semua itu karena ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertauhid di dalam kemiskinan ada caranya, bertauhid di dalam kekayaan ada caranya.
Pokoknya intinya kita betul-betul mengharap Allah semata di dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Apalagi kalau kita sudah tahu, mudah-mudahan kita termasuk yang diberitahu, orang-orang ngaji seperti ini kalau mau meninggal itu ya diberi rasa lah, diberi tanda-tanda, gitu. Entah sehari, entah setengah hari itu dikasih tanda-tanda. Ya mudah-mudahan dengan tanda-tanda itu kita yang tersisa walaupun mungkin hanya 2 jam itu kita betul-betul memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita harapkan. Sebagaimana yang sudah kita baca. Mereka ternyata diberi tanda-tanda, diberi mimpi akan bertemu dengan Rasulullah. Nah, ini mudah-mudahan kita demikian mengupayakan ke sana. Di tengah-tengah orang mungkin lagi sibuk macam-macam kita ngaji seperti ini, mudah-mudahan Allah betul-betul berikan itu semua insyaallah. Ini sebagian bagi ini mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran yang banyak. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.